La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin Ya Allah hamba mohon ibadah hamba istiqomah Ya Allah hamba mohon puasa hamba diterima marhaban ya syahrul Ramadan marhaban syahrul syiyami marhaban ya syahrul Ramadan marhaban syahrul siyami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bangun bapak-bapak, ibu-ibu, pada bangun. Kalau udah bangun, bangunin deh abangnya, bangunin deh adiknya, bangunin deh bapaknya, bangunin deh tetangganya. Iya, bangunin sahur sambil nunggu nyawanya pada kumpul, sambil nunggu tenaganya pada akur. Kita ngopi sedulur, ngobrol-ngobrol perkara iman sambil duduk sahur. Torek torek dung reng toreng toreng pladung pladung dang ding dung. Iya, ayo bapak-bapak ibu-ibu bangun. Subhanallah, alhamdulillah. Ini kita sudah berada di puasa yang ke-18. Subhanallah. Iya, nggak terasa ya, udah pertengahan saja. Makin berat ini timnya ya. Jadi sebelum kita sahur, ayo bangun-bangunin dulu semua saudara-saudaranya. Nah, sambil bangunin sahur kita seperti biasa bakal ngobrol-ngobrol ya. Kita ngobrol santai saja, ya toh. Ya, sudah pasti tentunya kita di sini tidak sendiri. Saya Mas Madi akan mengundang teman-teman saya yang sudah seperti biasa, sudah seperti saudara saya sendiri ya, teman rasa saudara. Ya, karena kan kebanyakan sekarang yang ramai di TikTok itu saudara udah kayak rasa teman, tapi teman bisa lebih dari rasa saudara. Iya, waduh ada-ada aja. Ya, kalau begitu kita panggil saja yang pertama Bang Kotak. Assalamualaikum Bang Kotak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Kotak? Alhamdulillah, baik-baik lah rupanya. Ya, sehat terus ya Bang Kotak ya. Iya. Kemana aja sore ini? Oh, tadi sore aku buka puasa bersama. Oh, gimana
pengunjung saja Mas Mati. Nah, aku lagi fokus tadi nyari bukaan. Coba kau tadi buka di situ, keenam rupanya. Enggak lah keenam kotak. Oke, dan juga tentunya kali ini saya mengundang lagi yang sudah tidak asing lagi, yaitu orang tua kita yaitu Kong Jaim. Assalamualaikum Kong Jaim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kong Jaim apa kabarnya? Alhamdulillah, Kong udah baik kan. Kemarin habis makan es agak batuk, sekarang udah mendingan dah. Udah minum obat, Kong. Alhamdulillah sehat terus ya Kong ya. Iya alhamdulillah. Sibuk aja apa aja tadi hari ini? Engkau tadi juga ikut buka puasa bersama. Di mana Om? Di masjid. Oh tadi Kong yang masjid? Iya tadi Kong yang mau hajirin. Engkau datang pas sudah mau ajar, jadi langsung makan dah. Enak ya Kong ya. Enak namanya juga dibuka untuk umum. Oh kebiasaan Kong ini. Tapi gak apa-apa yang namanya puasa ya. Sunahnya itu ada pahalanya yang dibagi takjil ya Kong ya. Iya dong kan gitu. Nah dan juga kita juga sambut juga ya yang memang asli kelahiran sini ya di Suren, siapa lagi kalau bukan Bang Jali. Assalamualaikum Bang Jali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Jali? Alhamdulillah hanya sehat aja. Oh alhamdulillah ya pokoknya dah. Bang Jali hari ini mana aja? Oh hanya tadi mas seperti biasa ngojek ya enggak nyari setoran bakal lebaran nanti. Duh memang ada apa di lebaran? Lah kita kan juga pengen punyaan, pengen punya jam tangan baru, baju baru, baju baru. Wah hebat ini Bang Jali ini ya. Iya tapi memang harus seperti itu ya, ikhtiar ya Bang ya. Oh iya, nah kita apalagi kalau punya jadi orang sini kagak ikhtiar, wah bisa. Orang kita asli sini, jadi emang guru ngasih contoh juga. Wah hebat ini, saya suka sama Bang Jali. Emang guru begitu kalau punya kampung mah, masya Allah, subhanallah hebat. Dan juga yang udah pasti kita mengundang juga orang tua kita, guru kita yang sudah tidak asing lagi. Siapa lagi kalau bukan Ajim. Assalamualaikum Ajim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, nah kok kayaknya Ajim hari ini tidak semangat, kenapa ya? Ini kita akan ngobrol-ngobrol dari 18 ini. Kalau saya dengar nih ayah, hari 18 itu udah pertengahan lebih loh. Kayaknya aku agak gimana ya? Hatinya lagi gak enak apa gimana ya? Ya tidak apa-apa, aman-aman saja. Mama di sini memang pengen sama-sama kita motong bisa dulu. Jadi ya yang namanya makan di sini kadang-kadang diminta buat ngasih nasihat, buat ngobrol bareng-bareng, dituain, ya dihormatin kebanyakan gitu ya. Jadi ya tidak apa-apa yang namanya waduh. Ya dan yang penting sehat ya, alhamdulillah sehat. Wah gimana nih? Kayaknya lagi kayak hati nih ya. Iya, pokoknya hari ini kita akan ngebahas nih ngobrol-ngobrol aja nih. Ini kan udah pertengahan lebih 18 soal sekarang. Kalau kita kemarin ngobrol itu udah ke 18 ini, ada yang bilang kalau kemarin pertengahan Ramadan ke sana itu udah lebih berat lagi ya cobaannya. Kan yang namanya hidup ya, kita kan kadang-kadang nggak tahu apalagi namanya ini kan keuntungan atau hasil dari Ramadan ini sangat luar biasa sekali. Seperti kemarin bilang ya bahwa akan dicetak menjadi orang-orang yang bertakwa. Apakah semudah itu takwa kita dapat ataukah tidak semudah apa yang kita pikirkan gitulah untuk bertakwa, untuk mendapatkan predikat takwa di bulan Ramadan ini. Menurut gimana? Ini sudah bisa mulai. Sudah agak garang sekali rupanya kali ini. Ada apa pula dengan perasaan ini mau jadi takut nih kalau dekat-dekat begini sama tenang aja, kalau mungkin begitu aman, kalau marah-marah ya. Ini jadi ngomong tidak, jadi ngomong aja kalau ngomong juga subhanallah ya monggo silakan. Ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ya para jamaah sekalian, di sini ada Mas Mati. Mas Mati apa kabar? Sehat alhamdulillah.
Ini ada Bang Jali apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini juga ada Bang Botak apa kabarnya Bang Botak? Alhamdulillah aku juga sehat. Ini Bang juga gimana kabarnya? Alhamdulillah Bang juga sehat. Ya syukurlah kalau sehat semuanya. Yang penting sehat. Karena hidup sehat itu memang merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santai aja, ngomongnya santai aja, jangan ngegas. Kita nggak mau ngebut apa ya kalau ngebut. Aduh, wah gawat ini. Saya sedang dalam masalah dalam hati. Iya. Oke, pada jamaah sekalian yang berbahagia, memang di bulan Ramadan ini memang bulan yang lebih di pertengahan bulan Ramadan ini, memang banyak sekali Allah menurunkan keberkahan buat kita. Betul tidak? Iya betul. Akan tetapi kita harus ingat setiap apa yang sudah dikatakan, seperti yang dikatakan tadi Mas Mati, memang pertengahan Ramadan sampai di akhir Ramadan itu sudah merupakan masa-masa yang memang begitu berat, begitu mengikat. Ya, contohnya kayak makin meningkatnya pada sholat taraweh. Kalau di awal Ramadan itu semua sampai di bawah, cuma sampai melebar ke bawah. Tapi kalau sudah di akhir-akhir di pertengahan sampai akhir Ramadan itu kita bisa lihat makin lama makin meningkat itu barisan, makin meninggi barisan. Yang tadinya ada 20 barisan, hari sampai hari ke-10 naik, meningkat lagi kepada 15 barisan, terus sekarang sampai 5 barisan. Betul tidak? Ya betul lah. Karena memang apa? Karena memang kehidupan di Ramadan itu ujian pada saat Ramadan itu banyak sekali. Baik dalam ujian kehidupan kita, ya, ujian pekerjaan kita, ya, ujian keseharian kita, ya, ujian dalam keluarga kita, itu semakin berat. Ujian dalam tetangga kita, ya, dalam kantor kita, dalam kerjaan, ya, semua itu semakin berat. Kenapa? Itu akan menambah ujian, akan menambah memperlihatkan di pertengahan puasa, dari awal puasa sampai 15 Ramadan itu, ya, kita sudah dibiasakan dengan Ramadan, lalu akan ditingkatkan lagi sampai seberat-beratnya. Allah akan melihat apakah kita masih tetap ikhlas atau tidak. Begitu. Apakah kita benar-benar melakukan hal ibadah Ramadan ini karena benar-benar karena Allah atau hanya karena dunia? Itu pasti ada. Kita melakukan kebaikan karena Allah apa karena dunia? Itu pasti akan terlihat. Kenapa? Akan semakin sulit. Karena memang setiap apapun yang Allah berikan yang itu berupa kemuliaan tidak mudah diraih oleh orang-orang yang tidak dengan penuh keikhlasan menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu. Gitu ya, ya. Tapi ini engkau menanya ini kan, engkau emang kemarin juga engkau kan namanya engkau gagal kerja ya, ya. Engkau makan pagi nih, habis subuh, habis sahur nih, engkau masjid, habis dari masjid engkau tadarusan dulu bentar, habis tadarusan engkau pulang ke rumah jam 8, tiduran sebentar, ngobrol-ngobrol ngerjain rumah, udah begitu nanti jam 12, mau jam 12 balik lagi ke masjid, biasanya habis johor engkau tidur tuh, ya bangun-bangun sama asyar, tadi bangunin sama ini, dan sama ini bangun asyar, habis asyar ke masjid lagi, habis dari masjid itu siap-siap nyari takjil lah. Engkau mah gitu aja. Itu kata tetangga katanya engkau sia-siain waktu. Nah itu dia. Itu kenapa? Itu memang kehidupan kita itu seperti itu. Ya, kita selalu banyak sekali karena memang kebaikan itu tidak murah. Ya, keridhaan, keikhlasan kepada menjalankan ibadah kepada Allah itu tidak mudah. Ya, kadang-kadang di satu sisi kita kuat menerima menjalankan ibadah kepada Allah. Contoh, misalkan kita ini beribadah sholat tahajudnya mudah kita jalankan, kasih keringanan sama Allah. Kalau mau ibadah sholat tahajud, wah gampang, langsung bangun, langsung wudu, langsung sholat. Udah gitu tadarusan, sedikit-sedikit kita tadarusan, gampang, ringan. Di bulan Ramadan bersyukur kepada Allah.
Sholat tarawih tidak pernah tinggal, terus tinggal ini mah. Senang karena saya suka. Ya. Semua di hal ibadah kita diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada satu sisi, banyak juga di sisi lain yang mungkin hal-hal yang sepele itulah yang bisa membuat kita apa? Yang bisa membuat kita kehilangan kesabaran, malah kita mengandalkan hawa nafsu. Ini nih yang apa yang kita suka sampaikan. Lah kan AA kan di sini kan sebagai narasumber, jadi jangan kebawa emosi. Tidak emosi. Cuma kasih tahu aja. Iya, tapi ngomongnya pelan-pelan. Iya, jangan gara-gara begitu aku jadi takut. Aku saja yang kurang takut sama aku juga takut sama AA. Pelan-pelan saya ngomongnya, seperti lampu kotak itu. Pelan-pelan saja gitu Iya. Tapi yang namanya manusia itu semua pasti diberikan kesabaran, ya. Iya, saya tahu. Cuma kan permasalahannya di sini kita lagi ngebahas ini biasanya di pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan itu kan golden ticket ya, untuk mendapatkan tiket emas Jadi memang kan cobanya banyak. Nah ini kita kan lagi mencari mungkin menurut pandangan agama, cara-cara Rasulullah itu bagaimana menghadapinya gitu loh. Apa dengan senyum, apa dengan lapang dada, atau dengan apa? Jangan pakai marah-marah, bukan begitu. Ini cuma kasih tahu doang ini, ya. Cuma kasih tahu ini, ya. Tidak emosi, tidak marah, sabar. Iya tuh kan. Kalau saya mau percaya, sabar. Wah iya, lebih banyak, masa tidak percaya? Iya. Ini dia kebanyakan yang sering kita lalaikan, yang sering kita lupakan itu apa? Ya. Kita kebanyakan, kita di antara kita ini kadang-kadang di bulan Ramadan merasa lebih banyak ibadah. Ya, ibadah kita banyak sekali. Sholat kita, puasa kita jaga benar-benar. Ya. Makan kita tidak, minum kita tidak, puasa kita jalani dengan sungguh-sungguh, betul tidak? Iya. Udah begitu kita juga menjalankan baca tadarus Al-Quran, sedikit-sedikit tadarus, cuma sedikit. Nah itu mah dibalik jadinya. Oh bukan gitu, bukan ya. Tadarus sedikit-sedikit tadarus, sedikit-sedikit sholat malam, ya, bangun malam sholat malam. Kita bukan menjalankan itu. Ya. Tapi kebanyakan kita suka lupa bahwa ada celah di mana dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, atau omongan orang yang namanya manusia, ya, tempatnya salah dan lupa memang udah kodratnya. Kadang-kadang ada yang diomongin, diomongin ini, diomongin itu. Memang biasa saja, tidak marah. Oh tidak marah ya? Tidak pernah marah. Kalau diomongin orang, biarin saja ngomongin bulan puasa, kecuali kalau ngajak berantem. Kan kata hadisnya kata Rasulullah, kalau ada orang ngajak berantem, kita disuruh ngomong apa? Maaf, saya sedang berpuasa, itu pun berpuasa, daripada membatalkan puasa. Iya, jadi gak boleh nggak boleh tuh. Walaupun dibilang macam-macam, dibilang begini, dibilang begitu, dibilang katanya cuma nyari duit doang, ibadahnya karena uang sekarang. Bodoh amat, kami mikirin. Yang penting ibadah. Orang begitu biarin aja, tak berdosa. Kok jadi marah-marah ya? Jangan marah-marah. Kok jadi takut sama ini? Kenapa marah-marah ini? Istighfar bagaimana? Kamu nyelamatin tidak boleh begitu. Ini di sini yang memberikan materi. Jadi jangan suka nyelamain begitu ngasih tahu sudah tahu. Bukan begitu. Kita kan manusia biasa nih ya. Kalau biasanya pakai begini, lembut, orangnya santun, santai. Lainnya apa ada yang marah-marah begini kan kita juga jadi takut dengarnya. Kita lagi ngomongin perkara iman jadi kita ngobrol santai aja sambil ngebangun Islam. Kalau marah-marah begini kan yang selalu kesel mah paham, mah jangan diajarin, mah tahu ya, mah tahu semua dalilnya. Cuma kan lagi ngasih pelajaran aja nih sebagai contoh nih, namanya diomongin orang, dijelek-jelekin orang. Mah cuma ngasih tahu doang ya. Mah sabar orangnya. Aduh, direpot kalau begini. Ngomong sabar tapi
nadanya tinggi, bagaimana ini mau jadi takut kalau begini? Lah iya, yang namanya kehidupan itu ya dengerin, iya saya dengerin, kita masih dengerin kok, ini masih dengerin ya, yang namanya hidup ini, apalagi Ramadan ya, sekarang cobaannya semakin banyak. Tadi kan Mas Martin bilang bahwa ini golden ticket menuju sampai akhir puasa ya, lebih namanya golden itu emas, tiket emas menuju kepada akhir Ramadan, mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Jadi kita jangan sampai ngomongin orang, jangan sampai kita benci sama orang, walaupun kelakuan orang itu tidak baik kepada kita. Iya, saya tahu kan, sudah ngomong, juga udah ngasih contoh, contoh yang baik, dan sekarang contohnya kurang baik. Iya, maksudnya apa? Enggak apa-apa. Nah, jadi begitu. Jadi biarkan saja orang-orang yang ngomongin kita, tidak usah emosi, nanti menghilangkan pahala puasa kita. Biarkan aja dia ngomongin apa bagaimana juga, curhat lagi aja ini kayaknya ya. Iya, mah cuma ngajarin doang ini, ya, ngasih tahu ini kita sama-sama kalau bulan Ramadan. Makin berat nanti ini menuju akhir puasa, akhir Ramadan makin berat, makin banyak ujian-ujiannya. Kita harus tahu celahnya di mana saja. Jangan sampai kita hanya tahu, kita hanya bisa menjaga ibadah kita melalui ibadah yang mungkin memang ada dalam ajaran Islam. Ya. Kita juga harus bisa menutup celah ibadah dari menjaga panca indera kita, pendengaran kita, menjauhkan dari hal-hal yang mendengar yang tidak baik. Kalaupun ada, kita cara kita jangan mendengarkan. Ada melihat perbuatan-perbuatan tidak baik, ya. Ada melihat mulut omongan-omongan tidak baik, mendengar omongan tidak baik, melihat perilaku tidak baik. Itu salah satunya kalau kita kepancing emosi, wah itu kita bisa menghilangkan pahala puasa kita di bulan Ramadan. Jangan sampai kayak gitu. Iya, jangan sampai kayak gitu Makanya ini sebelumnya nih kita harusnya agak santai dulu ngomongnya, jangan terlalu kencang begitu. Ini gas banget nih. Aku jadi bagaimana? Ngomongnya jadi takut aku Aduh, ini kalau dikasih tahu. Siapa yang bilang ngegas, emang naik motor? Iya tidak, cuman maksudnya ini kan kita ngebahas masalah puasa ini kan memang meredam hawa nafsu, menahan. Kan kemarin bilang salah satu puasa itu adalah menahan, dan tujuan puasa itu artinya adalah menahan. Menahan apa? Menahan dari segala sesuatu yang bisa membuka pintu-pintu kemaksiatan kita kepada Allah, pintu-pintu keburukan kita kepada Allah, menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan perintah untuk berpuasa kepada Allah. Itu kan menahan nafsu, menahan makan, menahan minum, menahan nafsu amarah, nafsu emosi, nafsu apapun itu kemaksiatan, jangan gitu. Jadi ini cuma diingetin lagi bahasa kemarin. Iya, ini kita cuma ingetin lagi apa yang udah pernah bilang bahwa kita jadi orang itu kudu sabar. Kan kemarin sendiri ngomong apa? Tuh aja lupa ngomong apa bagaimana dah. Coba kamu jelasin. Aduh, ngomong apa berani dah kalau ngomongin nama Anda ngomong kuala. Aku juga tidak berani. Abang saja lah, Bang Jadi kan orangnya berani. Nih maaf nih ayah, maaf nih. Kemarin tuh ngomong, kita senang melihat orang baik, ya kan? Iya betul. Kita senang mendengar orang berbuat baik, betul? Iya betul. Kita senang ketemu sama orang yang benar-benar baik, kata iya, iya betul. Nah, ada hal yang paling kita senengin, apaan? Kita yang berbuat baik. Tuh, kan ngomong begitu. Lah iya. Udah gitu juga kemarin ngomong, ya, jangan peduliin apa kata orang. Ingat gak? Yang waktu hari apa itu kita ngomong, jangan peduliin apa kata orang. Kalau orang ngomong begini, orang ngeliat pandangan yang sinis, orang meremehkan kita, biarin aja. Kata begitu kemarin. Ya kan? Kenapa? Karena setiap kebaikan itu gak mungkin ada yang semuanya suka. Ngomong begitu kemarin.
Emang ngomong begitu? Ngomong begitu kemarin. Iya ngomong begitu. Aku juga masih ingat Emang kamu datang kota-kota? Tidak datang sih, tapi kan aku nonton siaran Sundanya di Facebook Oh begitu. Iya, bilang begitu. Ya kalau ada yang ngomongin, ada yang ngejelekin kita, ada yang ngejatuhin kita, biarin aja. Jangan peduli. Ada yang benci kita, biarin aja orang manusia membenci kita. Makhluk seisi dunia ini benci kita tidak apa-apa, kata Allah begitu. Emang iya Bang Jali? Betul ngomong begitu? Iya, tanya aja Mas Madi. Iya kemarin ngomong begitu. Jangan peduliin orang benci kita, maupun seluruh isi dunia itu benci kita, gak apa-apa. Tuh. Tapi yang penting jangan sampai Allah yang membenci kita. Ngomong begitu. Jadi jangan peduliin. Ngomong gitu. Iya, tahu ngomong begitu. Itu kan buat nasihat. Nah, maksud saya itu kan nasihat juga kan sebenarnya pacarannya kan buat kita ini juga. Ini mohon maaf, ini aku kadang ngajarin aku kan. Kita cuma ngikutin aja sunnah Rasul. Balihu ani walau ayah. Kan kata juga begitu kemarin. Kita perlu nyampein kebaikan walaupun satu ayat. Ya, jadi mohon maaf bukan kita ngajarin, kita cuma ingetin. Karena juga pernah bilang ini manusia biasa gitu. Kadang-kadang manusia itu namanya manusia, tempatnya salah dan lupa. Ngomong begitu. Udah begitu juga bilang katanya kalau yang baik itu pasti dari Allah, kalau yang buruk pasti dari diri saya sendiri. Saya dimohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Masih ingat kagak? Iya, kalau itu mah setiap mau ulangan juga ngomong. Nah itu kan ada tujuannya. Tujuannya apa? Berarti kalau ketika salah, kita sama-sama ngingetin. Walaupun lebih paham, lebih ngerti, kudu mau diingetin. Ini mah maaf nih, bukan kita ngajarin nih. Maaf. Iya tahu. Nah maksudnya nih kita sekarang ngobrol begini itu biar kita membahas masalah solusi gitu. Nah kalau solusinya ini marah-marah begini, ngejelasinnya bagaimana? Kata kan ada tuh sering bilang juga yang apa itu namanya Bapak yang masalah perbuatan. Oh iya, juga pernah sering bilang itu kita berlindung kepada Allah dari perbuatan yang buruk, dari perbuatan yang seperti buruk, ya, dari perbuatan yang seperti baik. Ya. Kan aku pernah tanya, maksudnya apa perbuatan yang seperti baik? Perbuatan kalau dilihat sepertinya itu baik perbuatannya, akan tetapi itu hanya seperti. Ternyata dari mulai niatnya, dari mulai tujuannya, itu semua tidak karena Allah. Itu perbuatan yang seperti baik. Kayaknya saja baik, padahal tujuannya bukan karena Allah. Yang akhirnya banyak yang menimbulkan kemudaratan. Macam itulah kalau masalah ngomong itu. Makanya di sini kita juga jadi takut juga kalau acaranya marah-marah begini. Ya, nah, engkau juga begitu setuju kalau engkau mau udah tua emangan engkau mah kagak ganti agama dah, ikutin aja engkau mah. Nah, gitu Jadi ini kita cuma mau ngasih tahu ke mau ngingetin bukan ngasih tahu kita ngingetin lagi. Kita kan ngobrol-ngobrol gini kan saling ngingetin nih sesuai juga. Jadi ini lagi kenapa? Dari tadi baru awal datang biasanya masuk senyum. Ini udah cemberut. Ini tiba-tiba ngomongnya juga ketus banget. Ya, kenapa? Ini ada masalah apa? Istighfar Astagfirullahaladzim ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Untuk punya teman-teman ini baik-baik ya Allah. Astagfirullah ya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah sadar tuh. Alhamdulillah udah ingat sekarang. Udah ingat Alhamdulillah ya sampai lupa ini pada jamaah sekalian, mohon maaf ya subhanallah ya Allah jadi sedih ini ya. Nah kalau ini baru ada yang asli lembut, tidak emosi kayak tadi, kita jadi takut nanyanya. Iya mohon maaf ini buat engkau ya, buat Bang Jali, buat Bang Botak.
buat Mas Madi ini, mohon maaf itu orang ke bawah emosi. Iya emang masalahnya kenapa ya? Mungkin bisa cerita gitu. Ya memang tadi habis sholat tarawih, habis buka berjamaah, buka gabungan, buka bersama ya tadi itu buka bersama. Ketika buka bersama, udah begitu di situ dipanggil, di situ ada ustadznya juga, di situ ustadznya pakai nasihatin pakai nyinggung buat apa begini, buat apa begitu, katanya hidup itu harus seperti ini, jangan merasa diri lebih baik. Apa pancing? Jadi kerasa ini orang maksudnya apa nih ngomongin begini, belum tahu dia ini orangnya apa mana tinggi gitu. Jadi kepancing itu, jadi emosi. Masya Allah, astagfirullah, khilaf ini ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Nah, kan ketahuan masalahnya sekarang. Nah, iya padahal kamu udah jaga puasa dari pagi sampai menjelang buka. Udah dikit lagi mau buka itu tausiah pertama dia dulu, ustadz itu dulu ya. Ya, habis Pak Ustadz itu baru selama merasa kesal, balas aja dengan dalil yang tahu. Waduh, itu namanya kalau kata kan itu mah namanya pembenaran. Jadi menggunakan dalilnya yang ada itu untuk pembenaran di karena bilang begitu kemarin. Iya, makanya astagfirullahaladzim. Jadi bukan memang benar-benar untuk mencari solusi ya. Iya, karena emosi ya, itulah yang makanya mungkin khilafnya kita ya. Kadang-kadang ibadah kita ini sudah merasa sudah tinggi, merasa sudah baik ya, puasa kita merasa sudah sempurna di hadapan Allah ya. Udah begitu tingkah laku kita merasa sudah terpuji di mata manusia, sehingga kita lupa sampai sombong. Ini alami sendiri ya Allah, ini malu, ini lapisan, ini kalau begini mah tidak apa-apa. Kan juga pernah bilang kalau kita khilaf yang namanya manusia yang baik ini, ingat gak? Pernah ngomong yang paling disukai itu bukan orang yang tidak pernah berdosa sampai dia dipanggil kepada Allah, tapi yang paling dicintai Allah itu adalah ketika dia berbuat dosa lalu dia menyadarinya dan dia bertobat. Ketika dia khilaf lagi dan dia berusaha untuk menyadarinya dan dia kembali bertobat. Dia tahu ayat? Iya benar sekali, masya Allah. Ini mohon dibukakan pintu maaf ya. Ini memang benar ujian buat ini ya Allah, sia-sia ini mudah-mudahan Allah diampuni sama Allah. Ini gara-gara emosi gara-gara ego lupa bahwa yang bikin dibenci dilaknat sama Allah itu ini masih boleh ngomong gak ini karena sudah merasa sombong gimana boleh? Ya tidak apa-apa, ya agak apa-apa, ya apa-apa, kita mau bagus, ngasih tahu kita ngingetin kita, kalau salah kurang juga kita ngingetin, kan emang tugas kita masih ngingetin, begitu, nggak apa-apa. Ya kalau sama-sama nih kita sama-sama saling mengingatkan lagi ya, memang kita itu ditugaskan untuk belajar ya. Jadi kita paham, jadi jangan sampai lupa ini, jangan sampai lupa kita ibadah kita dalam ibadah hablum minallah kita itu mungkin bisa sempurna, akan tetapi penilaian Allah itu bukan hablum minallahnya saja ya, tapi hablum minannasnya juga Allah melihatnya. Jadi mari di pertengahan Ramadan ini, mari setelah kita dari awal puasa sampai pertengahan Ramadan kita sudah berusaha untuk menata hubungan kita kepada Allah ya, untuk menata hablum minallah kita, hubungan kita manusia kepada Allah Tuhan pencipta kita nih ya. Mulai sekarang mari kita juga rapikan lagi ini ya, kita benarin lagi hubungan kita kepada manusia, hablum minannas ya, karena memang ada hablum minallah, ada hablum minannas, betul tidak? Iya betul, yang tadi balik lagi nih, alhamdulillah. Iya, jangan ngomong gitu terus jadi malu ini kalau udah hilang. Tidak apa-apa. Yang penting kan saya kan ngomongnya sama iya subhanallah. Ya, jadi mari kita sekarang
benahi lagi karena cobaan ini semakin berat di awal di akhir detik-detik pertengahan Ramadan sampai akhir ini semakin berat ya. Jadi para jamaah sekalian, mari kita lebih introspeksi lagi, kita lebih jaga lagi, kita tata lagi hati kita, karena hati kita yang bisa sampai kepada Allah itu hanya hati kita dalam bentuk rasa. Kalau badan jasad kita tidak bisa sampai kepada Allah, tapi yang bisa sampai kepada Allah adalah hati kita, karena hati adalah tempatnya iman, tempatnya cinta, tempatnya mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi sekarang khususnya buat pribadi AA ini yang sudah khilaf, yang sudah merasa angkuh, yang sudah merasa sombong ya, AA juga baru ingat kenapa jin setan itu dulu diusir, dilaknat sama Allah, dan jadi iblis itu dilaknat sama Allah karena ada namanya sebutir kesombongan di hati bahwa dia lebih baik daripada Nabi Adam ya, sehingga dia dilaknat sama Allah. Itu tadi ada dengerin tausiah itu Ustaz emosi, jadi merasa itu lebih hebat, jadi mohon maaf ya Allah, mohon maaf. Jadi mulai sekarang pada jemaah semakin berat bisa tergoda, apalagi yang lain bisa tergoda, pasti juga bisa tergoda ya, siapapun itu, karena setan tidak pernah pandang bulu dalam menggoda manusia, betul tidak? Kalau manusianya ikut imannya lemah, setan goda. Manusia itu imannya tinggi, ilmunya banyak, setan pun pasti akan menggoda. Cuma yang menggoda setannya beda kelas, betul tidak? Iya, betul. Nah, jadi mari kita sama-sama sausufufakum, kita rapatkan barisan. Kalau kita sudah kita sudah luruskan dan sekarang kita rapaskan. Ya, kalau dalam sholat itu kan kita suka bilang begitu ya, sausufufakum, luruskan dan rapatkan barisan. Luruskan itu yang pertama, kita sudah luruskan hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, sauf, kita luruskan iman kita, luruskan niat kita kepada apa? Kepada niat mencari ridho Allah, luruskan niat kita kepada Allah. Sufufakum, lalu rapatkan barisan. Maka kita harus merapatkan barisan. Barisan apa? Barisan panca indera kita yang bisa dimasuki oleh bisikan-bisikan setan. Ya, dari mulai mata, telinga, hidung, mulut, pikiran, itu kita rapat, kita tutup rapat-rapat. Agar apa? Agar ketika niat kita sudah lurus karena Allah, panca indera kita yang akan diganggu oleh setan kita tutup rapat, sehingga bisa konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita khusus. Sekarang di pertengahan Ramadan, dari awal Ramadan sampai pertengahan, kita sudah meluruskan niat kita kepada Allah. Setelah ini mari kita rapatkan barisan kita. Kita jaga, kita cegah hubungan kita sesama manusia, jangan sampai juga terkoyakkan. Mudah-mudahan kalau niat kita sudah karena Allah, ibadah hablum minallah kita sudah baik, hablum minanas pun baik, insya Allah puasa kita aman, nyaman, tertib, berkah, barokah, dan mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita, dan kita bisa dijadikan predikat la'alakum tattaqun, amin ya rabbal alamin. Iya, aduh, ini sebenarnya masih pengen ngobrol banyak, cuman ya mungkin butuh waktu buat istirahat. Ya tidak apa-apa, juga mau introspeksi diri ini, mau berpikir, aduh masya Allah, dosa-dosa semakin lama bukan semakin berkurang, malah semakin nambah. Malu, ini isin, malu sekali ini, masya Allah, mohon maaf. Ya, mungkin juga saya ucapin terima kasih buat Bang Kota. Iya, aku jadi keterkesima. Jadi sedih aku melihat begitu. Tidak apa-apa, juga maaf ya Bang Kota ya. Iya, aku terharunya sekarang sudah kembali lagi. Iya, tidak apa-apa. Ini berkat doa kita semua ya. Dan juga terima kasih juga buat Kong Jaim. Ya, Kong juga ngucapin makasih, Mas Madi, buat juga makasih udah mau legowo lapang dada, diingetin
sama kita yang kagak ngerti apa-apa. Ya terima kasih kok, subhanallah, orang tua seperti kok, mudah-mudahan sudah diberikan tempat di surga nanti. Amin, amin. Dan juga saya mengucapkan terima kasih buat Bang Jali. Iya, sama-sama. Bang Jali juga terima kasih ngucapin udah berani ngomong ke ngingetin ya. Karena memang kalau bukan ada yang ngingetin juga manusia biasa. Saya hebat apapun hanya manusia biasa ya. Makanya terima kasih buat Bang Jali. Iya, yang ngomong begitu. Kita sama-sama ngingetin. Selagi kita masih berdua, saya masih ingetin. Asal jangan di mana-mana ngingetinnya serem. Iya, mengucapkan terima kasih. Dan juga terima kasih buat sama-sama. Ini juga terima kasih ya. Ya mungkin bisa tutup dari saya sekian. Semoga bisa dilanjut dengan tutup sedikit dan doa. Iya, pada jemaah sekalian, buat Mas Mati, buat Bang Pota, buat Bang Jali dan buat Engkong Jaim ya. Terima kasih sudah mengingatkan manusia yang lemah, manusia yang hina. Sehebat apapun di mata manusia, di mata dunia, tetap tidak memiliki arti apapun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah mengingatkan dengan keangkuhan dengan kesombongan dan juga mohon maaf ya kalau tadi galak-galak ya, marah-marah ya sama sampean-sampean ya. Mohon maaf ya sama-sama. Dan juga buat para jamaah, mari sama-sama di pertengahan Ramadan ini kita rapatkan lagi barisan-barisan panca indera kita, sifat kita, sikap kita yang bisa dimasuki oleh hawa nafsu, yang bisa terpancing oleh emosi, yang bisa terpancing yang akan menghancurkan nilai ibadah puasa kita kepada Allah. Kita rapatkan lagi karena golden ticket menuju bertakwa di pertengahan sampai akhir ini itu sangat berat. Jadi orang-orang yang bisa menjalani puasa dengan sungguh-sungguh hanyalah orang-orang yang ikhlas karena Allah menjalaninya, orang-orang yang benar-benar menjalani puasa ini semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita berzikir kepada Allah. La ilaha itikaf di Masjid Al-Muhajirin ya, selama 10 hari terakhir ya. Kita sama-sama sholat tahajud berjamaah, kita sahur berjamaah nanti 10 hari terakhir ya. Jadi sedikit lagi nanti kita tidak ada lagi nih ngopi sedulur ya. Jadi sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas kehilafan dan kesombongan Mudah-mudahan sahur kita diberikan jadikan ibadah oleh Allah dan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian